Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izmi Adarahmi. Saya dari akuntansi A, NIM 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada peranti keras. Peranti keras ini terdiri dari prosesor, memori, ruang penyimpanan, dan alat input dan output. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Di sini ada contohnya perusahaan Intel yang memproduksi prosesor. Ada juga kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini sangat berkembang sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM. Lalu ada ukuran word. Adalah hal yang penting karena yang menentukan beberapa banyak karakter dapat dipindahkan dalam satu siklus komputer. Juga ada kekuatan komputer. Kekuatan komputer ini juga dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan komputer. Lalu ada memori. Memori ini terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Pada dasarnya, data yang disimpan pada komputer ada dua cara, yaitu memori dan penyimpanan. Memori disebutkan ruang primer atau random access memory, bisa disebut juga RAM. Lalu ada ruang penyimpanan. Ada dua ruang penyimpanan. Yang pertama ruang penyimpanan tetap, ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap itu ruang yang bersifat permanen di dalam komputer seperti hard drive. Yang ruang penyimpanan dapat dilepas seperti compact disk, flash drive, atau USB, dan DVD. Lalu ada alat input dan alat output. Alat input ini terdiri dari keyboard, barcode, scanner. Data yang diterima mengacu pada input dan diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, dan interaksi lainnya. Lalu terdapat kendala bagi data yang diterima manusia. Yang pertama, lambat. Yang kedua, biasanya tidak dapat dicapai akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima pada mesin. Yang selanjutnya ada alat output. Alat output ini terdiri bisa printer, laser printer, screen. Nah, resolusi layar mengacu pada jumlah piksel titik cahaya yang terdapat monitor yang ditampilkan ke layar. Ukuran monitor diukur dari garis diagonal layar. Monitor dengan diagonal berukur 17 inch dan 19 inch adalah hal yang paling umum pada komputer saat ini. Lalu ada printer laser, ini pada umumnya sama dengan fotokopi. Sedangkan printer tinta berarti menyemprotkan tinta pada permukaan kertas. Lalu ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output menuju ke multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke dalam video atau gambar. Lalu sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapatkan akses atas sistem informasi basis komputer jika tidak tersedia multimedia. Lalu ada alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi bisnis seperti menyimpan daftar, kontak, alamat email, catatan. Di beberapa telepon juga telah bisa menyimpan video pendek. Lalu ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas sehingga menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dihubungkan dengan komputer mikro. Pada masanya seperti telepon BlackBerry itu juga termasuk telepon cerdas. Lalu ada jaringan rumah. Jaringan rumah sama populernya dengan perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internetnya. Jadi jaringan rumah ini seperti jaringan pribadi di dalam rumah bisa menggunakan modem atau juga saat sekarang ini bisa menggunakan WiFi. Lalu ada keamanan komputasi rumah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keamanan komputasi rumah. Yang pertama, pembaruan. Pasti setiap penggunaan telepon atau komputer pasti melakukan pembaruan. Ada dua pembaruan, yaitu pembaruan operasi dan pembaruan aplikasi. Pembaruan ini bisa digunakan untuk mengupdate fitur-fitur baru.
Yang kedua ada hacker, orang-orang yang mencoba menerobos ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi secara ilegal. Lalu ada virus-virus komputer. Nah, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Lalu ada terakhirnya spyware. Nah, spyware ini sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan di dalam komputer. Nah, seperti mata-mata. Yang selanjutnya ada peranti lunak sistem. Nah, ini menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari suatu komputer. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Lalu ada peranti lunak aplikasi. Yang terjadi peranti lunak siap pakai. Jadi siap pakai untuk organisasi atau perusahaan. Lalu ada peranti lunak aplikasi khusus. Jadi seperti sebuah perusahaan memperkerjakan programmer untuk membuat peranti lunak secara khusus untuk sebuah perusahaan. Lalu ada peranti lunak ditulis pengguna. Jadi peranti lunak yang dibuat oleh pengguna akhir. Lalu ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Ada karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan, format yang diminta. Lalu ada pola dan formulir isian. Lalu ada menu daftar perintah dengan langkah-langkah. Lalu ada bantuan yang sensitif pada konteks. Di selanjutnya ada komunikasi. Ada koneksi publik yang terdiri dari modem telepon, model kabel, jaringan layan digital terintegrasi, saluran pelanggaran digital. Sini ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah satu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas Anda. Yang ada dua saluran P1. Yang pertama, kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Digunakan oleh organisasi berbisnis dengan lalu lintas komunikasi yang datanya tinggi. Yang kedua ada saluran T3, digunakan untuk mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps yang digunakan para penyedia layanan internet. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya atau bisa disebut VPN. Untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan layanan roaming. Di sini juga ada komunitas jaringan yang terdiri atas lapisan aplikasi, lapisan presentasi, lapisan sesi, lapisan transport, lapisan jaringan, lapisan link data, lapisan fisik, dan memiliki tujuannya masing-masing. Bisa dibaca di tabel 55 model referensi Open System Interconnect atau disingkat OSI. Lalu ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama, System Network Architecture atau SNA membutuhkan suatu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer lain yang berhubungan oleh satu jaringan dalam satu urutan. Lalu ada token ring. Protokol peer-to-peer memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. Lalu ada Ethernet, suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Lalu ada paket. Paket data adalah satu bagian dari total yang dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang saling berkomunikasi. Lalu ada alamat jaringan internet juga. Ketika menjalankan paket data internet, maka digunakan alamat internet, alamat IP. Alamat IP ini adalah bagian 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama jaringan area lokal yang terdiri dari 2 jaringan. Yang pertama jaringan area metropolitan, jaringan area luas. Jaringan metropolitan, jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Lalu ada jaringan area luas yang digunakan untuk menghubungkan komputer alatnya ketika jaraknya melebihi batas LA dan MAN. Lalu ada intranet. Organisasi dapat membatasi akses jaringan mereka hanya kepada anggota-anggotanya dengan menggunakan internet. Jadi pengguna intranet ini suatu organisasi membatasi jaringannya kepada pengguna luar. Lalu ada extranet. Nah, ketika intranet diperluas mencakup pengguna luar perusahaan, maka disebut extranet. Biasanya hanya pelanggan dan sekutu bisnis saja. Thank you.